Banyak di antara kita menunggu Ramadan, tapi lupa bahwa ada satu bulan yang sangat dicintai Rasulullah. Bulan di mana amal-amal kita diangkat kepada Allah. Itulah bulan Sya'ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat semua yang dirahmati Allah, bulan Sya'ban adalah bulan persiapan, bulan untuk membersihkan hati, memperbanyak ibadah, dan melatih diri sebelum kita memasuki Ramadan yang penuh berkah. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, mari kita bahas bersama amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Sya'ban. Dari puasa sunnah hingga zikir yang menenangkan hati, agar kita tidak termasuk orang-orang yang lalai dalam bulan yang mulia ini. Keutamaan bulan Sya'ban dan persiapan menuju Ramadan. Bulan Sya'ban merupakan salah satu bulan yang memiliki kedudukan istimewa dalam Islam, karena berada tepat di antara dua bulan besar, Rajab dan Ramadan. Sayangnya, justru karena berada di tengah-tengah dua bulan yang sangat dikenal keutamaannya, bulan Sya'ban seringkali terlupakan. Banyak orang sibuk mempersiapkan urusan dunia, sementara tanpa disadari waktu terus berjalan menuju Ramadan, padahal Allah telah menghadiahkan Sya'ban sebagai kesempatan emas untuk mempersiapkan diri. Rasulullah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap bulan ini. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa beliau memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban, khususnya puasa sunnah, melebihi bulan-bulan lainnya selain Ramadan. Ketika ditanya tentang hal ini, beliau menjelaskan bahwa Sya'ban adalah bulan yang sering dilalaikan manusia, padahal pada bulan inilah amal-amal diangkat dan dilaporkan kepada Allah SWT. Karena itu, Rasulullah sangat menyukai ketika amal beliau diangkat dalam keadaan sedang berpuasa, sebagai bentuk kesungguhan dalam beribadah dan kerendahan hati di hadapan Allah. Makna diangkatnya amal pada bulan Sya'ban memberikan pesan yang sangat dalam bagi setiap muslim. Ini adalah momentum evaluasi, saat di mana seorang hamba seharusnya menengok kembali perjalanan ibadahnya selama setahun terakhir. Apakah salat kita sudah khusyuk? Apakah lisan kita terjaga? Apakah hati kita masih dipenuhi dengki? Atau justru sudah mulai dipenuhi rasa syukur dan tawakal? Sya'ban seolah menjadi ruang sunyi untuk bercermin sebelum kita berdiri di hadapan Ramadan dengan segala kemuliaannya. Keistimewaan ini menjadikan Sya'ban sebagai waktu terbaik untuk melakukan muhasabah diri, memperbaiki hubungan dengan Allah, dan juga memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Sebab, seindah apapun ibadah di bulan Ramadan, ia akan terasa berat jika hati masih dipenuhi dendam, iri, dan luka yang belum disembuhkan. Maka Sya'ban mengajarkan kita untuk memaafkan, melapangkan dada, serta membersihkan hati agar cahaya Ramadan bisa masuk dengan sempurna. Para ulama sering mengibaratkan bulan Sya'ban seperti masa pengolahan tanah sebelum musim tanam. Jika tanah tidak digemburkan terlebih dahulu, maka benih yang ditanam tidak akan tumbuh dengan baik. Begitu pula dengan hati manusia. Jika hati tidak dipersiapkan melalui taubat, zikir, dan ibadah sunnah, maka semangat Ramadan bisa cepat pudar, dan ibadah yang seharusnya menjadi kenikmatan justru terasa sebagai beban. Oleh karena itu, pada bulan inilah seorang muslim sangat dianjurkan memperbanyak amalan sunnah. Amalan-amalan tersebut tidak hanya berupa ibadah fisik seperti puasa, salat sunnah, dan membaca Al-Quran, tetapi juga ibadah hati seperti memperbanyak zikir, istighfar, dan memperbaiki niat. Semua amalan ini bertujuan untuk membersihkan jiwa dari kelalaian dan menguatkan ikatan ruhani dengan Allah SWT. Sya'ban juga menjadi waktu untuk melatih konsistensi ibadah. Dengan mulai membiasakan puasa sunnah, bangun malam, dan membaca Al-Quran, tubuh dan jiwa tidak akan kaget ketika memasuki ritme ibadah Ramadan. Inilah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, bahwa sebelum mewajibkan ibadah besar, Allah terlebih dahulu menyediakan bulan latihan agar kita mampu menjalankannya dengan penuh kesiapan. Lebih dari itu, Sya'ban mengajarkan bahwa dalam Islam, kesuksesan ibadah tidak datang secara tiba-tiba, tetapi melalui proses persiapan yang sungguh-sungguh. Siapa yang menanam kesungguhan di Sya'ban, insya Allah akan memanen kehusyukan di Ramadan. Sebaliknya, siapa yang menyia-nyiakan Sya'ban, dikhawatirkan akan menyia-nyiakan pula kesempatan emas di bulan suci. Maka, memahami keutamaan bulan Sya'ban bukan sekadar mengetahui dalil dan sejarahnya, tetapi menjadikannya sebagai titik awal perubahan diri.
Dari hati yang lalai menjadi hati yang sadar, dari ibadah yang seadanya menjadi ibadah yang penuh kerinduan, dan dari hidup yang sibuk dengan dunia menjadi hidup yang kembali terarah kepada Allah SWT. Dengan demikian, Sya'ban bukan hanya bulan penantian menuju Ramadan, tetapi bulan pembentukan jiwa, bulan pembersihan hati, dan bulan penyusunan niat agar ketika Ramadan datang, kita tidak hanya menjalani ibadah sebagai rutinitas, melainkan sebagai perjalanan spiritual yang benar-benar menghidupkan iman dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa sunnah di bulan Sya'ban, amalan yang paling dicintai Rasulullah. Di antara seluruh amalan sunnah yang dianjurkan pada bulan Sya'ban, puasa menempati posisi yang sangat istimewa. Bahkan, jika dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya di luar Ramadan, Rasulullah paling banyak berpuasa justru di bulan Sya'ban. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa beliau tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa dalam satu bulan sebanyak beliau berpuasa di bulan Sya'ban, sampai-sampai terlihat seolah-olah beliau berpuasa hampir sebulan penuh, meskipun tetap tidak pernah berpuasa penuh sebulan selain Ramadan. Kebiasaan Rasulullah ini menunjukkan bahwa puasa Sya'ban bukan sekadar ibadah tambahan, melainkan bagian dari strategi spiritual dalam mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Puasa di bulan ini berfungsi sebagai latihan fisik dan mental, agar tubuh terbiasa dengan pola menahan lapar dan dahaga, serta jiwa terbiasa mengendalikan keinginan. Dengan demikian, ketika Ramadan tiba, ibadah puasa tidak terasa sebagai beban yang berat, tetapi sebagai kelanjutan dari kebiasaan yang sudah terbentuk sebelumnya. Namun, makna puasa dalam Islam tidak berhenti pada menahan makan dan minum semata. Puasa adalah ibadah yang melibatkan seluruh anggota tubuh. Lisan dijaga dari berkata buruk, mata ditahan dari memandang yang tidak halal, telinga dijauhkan dari mendengar keburukan, dan hati dilatih untuk bersih dari prasangka serta amarah. Karena itulah, puasa di bulan Sya'ban menjadi sarana penting untuk membersihkan diri secara menyeluruh, baik lahir maupun batin, sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Di bulan Sya'ban, seorang muslim dianjurkan memperbanyak puasa sunnah, baik dengan pola tertentu maupun sesuai kemampuan masing-masing. Di antaranya adalah puasa Senin dan Kamis, yang merupakan hari diangkatnya amal kepada Allah SWT. Selain itu, terdapat pula puasa Ayyamul Bid, yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15 bulan Hijriyah, yang memiliki keutamaan besar dan pahala seperti berpuasa sepanjang tahun. Sebagian ulama juga membolehkan memperbanyak puasa di sebagian besar hari Sya'ban, selama tidak mendekati Ramadan dengan puasa yang memberatkan diri tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Puasa sunnah di bulan Sya'ban juga memiliki dimensi spiritual yang sangat dalam. Ketika seorang hamba berpuasa, ia sedang melatih keikhlasan, karena puasa adalah ibadah yang hanya Allah yang benar-benar mengetahui. Tidak ada yang bisa memastikan apakah seseorang benar-benar berpuasa atau tidak, kecuali dirinya dan Allah. Inilah yang menjadikan puasa sebagai ibadah yang sangat istimewa dan memiliki ganjaran langsung dari Allah SWT tanpa batas tertentu. Selain itu, puasa juga menumbuhkan rasa empati terhadap orang-orang yang hidup dalam kekurangan. Rasa lapar yang dirasakan sepanjang hari menjadi pengingat bahwa di luar sana, banyak saudara kita yang merasakan lapar bukan karena ibadah, tetapi karena keterbatasan hidup. Dari sinilah muncul dorongan untuk lebih peduli, lebih banyak bersedekah, dan lebih bersyukur atas nikmat yang sering kita anggap biasa. Dalam konteks persiapan Ramadan, puasa Sya'ban juga membantu menata ulang pola hidup. Jam makan mulai lebih teratur, waktu tidur mulai disesuaikan, dan aktivitas ibadah mulai diperbanyak. Semua ini membentuk ritme baru yang selaras dengan suasana Ramadan. Tanpa persiapan seperti ini, banyak orang yang justru merasa kaget di awal Ramadan, mudah lelah, dan sulit menjaga kualitas ibadah. Lebih jauh lagi, puasa sunnah di bulan Sya'ban mengajarkan makna kesungguhan dalam beribadah. Ia melatih kita untuk tidak hanya bersemangat ketika ibadah itu diwajibkan, tetapi juga ketika ibadah itu bersifat sunnah. Dari sinilah terlihat kualitas cinta seorang hamba kepada Tuhannya, apakah ia hanya beribadah karena kewajiban, atau karena kerinduan untuk mendekat kepada Allah SWT. Meski demikian, Islam tetap mengajarkan keseimbangan. Puasa sunnah hendaknya dilakukan sesuai kemampuan dan tidak sampai mengganggu kewajiban utama, seperti bekerja, menafkahi keluarga, atau menjaga kesehatan. Yang terpenting bukanlah seberapa banyak hari kita berpuasa, tetapi seberapa ikhlas dan konsisten kita dalam menjalankannya. Dengan demikian, puasa sunnah di bulan Sya'ban bukan hanya sekadar menambah jumlah ibadah,
tetapi merupakan sarana pembentukan karakter, penguatan spiritual, dan persiapan total menyambut Ramadan. Ia adalah jembatan yang menghubungkan kebiasaan ibadah kita di bulan-bulan biasa dengan intensitas ibadah yang tinggi di bulan suci. Barang siapa memuliakan Sya'ban dengan puasa sunnah dan ibadah yang tulus, maka insya Allah ia akan memasuki Ramadan dengan hati yang lebih siap, jiwa yang lebih tenang, dan semangat ibadah yang lebih kuat. Dan inilah yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah kepada umatnya, sebagai bentuk kasih sayang beliau agar kita tidak menyia-nyiakan bulan penuh rahmat yang akan segera datang. Dikenal oleh kaum muslimin sebagai salah satu malam yang memiliki keutamaan khusus. Pada malam ini, banyak ulama menyebutkan bahwa rahmat dan ampunan Allah SWT tercurah dengan sangat luas kepada hamba-hambanya. Karena itulah, sejak dahulu umat Islam dianjurkan untuk menghidupkan malam ini dengan berbagai bentuk ibadah, sebagai wujud pengharapan akan ampunan dan kasih sayang Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa pada malam nisfu Sya'ban, Allah melihat kepada seluruh makhluknya dan memberikan ampunan kepada hamba-hambanya, kecuali mereka yang masih menyimpan permusuhan, kebencian, dan kesyirikan di dalam hatinya. Pesan ini sangat kuat dan mendalam, karena menunjukkan bahwa kebersihan hati menjadi kunci utama turunnya ampunan. Ibadah yang banyak sekalipun akan sulit mengangkat derajat seseorang jika hatinya masih dipenuhi dendam dan kebencian kepada sesama. Oleh karena itu, menghidupkan malam nisfu Sya'ban tidak hanya berarti memperbanyak salat atau bacaan, tetapi juga membersihkan hati dari segala bentuk penyakit batin. Memaafkan orang lain, melepaskan rasa sakit di masa lalu, serta memperbaiki hubungan yang retak adalah bagian penting dari persiapan ruhani di malam yang mulia ini. Sebab, Allah mencintai hati yang lapang dan penuh kasih sayang. Bentuk ibadah yang dianjurkan pada malam nisfu Sya'ban sangat beragam. Seorang muslim dapat memperbanyak salat sunnah, baik salat tahajud, salat hajat, maupun salat sunnah lainnya sesuai kemampuan. Selain itu, membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, dan melantunkan istighfar juga menjadi amalan yang sangat dianjurkan. Semua ibadah ini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menghadirkan kesadaran bahwa kita adalah hamba yang sangat membutuhkan ampunannya. Doa juga memiliki kedudukan yang sangat penting pada malam ini. Malam nisfu Sya'ban adalah saat yang tepat untuk memohon ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu, meminta kekuatan untuk memperbaiki diri, serta memohon agar dipertemukan dengan Ramadan dalam keadaan iman yang lebih baik. Doa-doa yang dipanjatkan dengan penuh kerendahan hati akan menjadi bukti bahwa seorang hamba benar-benar berharap kepada rahmat Allah, bukan kepada kekuatan dirinya sendiri. Namun, penting untuk dipahami bahwa menghidupkan malam nisfu Sya'ban tidak harus dilakukan dengan cara yang memberatkan atau berlebihan. Islam mengajarkan kesederhanaan dan keseimbangan dalam beribadah. Tidak ada kewajiban untuk melakukan ritual tertentu secara khusus, apalagi sampai merasa terbebani. Yang lebih utama adalah keikhlasan, kehusyukan, dan kesungguhan hati dalam beribadah, meskipun amalan yang dilakukan tidak terlalu banyak. Para ulama juga mengingatkan agar umat Islam tidak menjadikan malam nisfu Sya'ban sebagai satu-satunya waktu untuk bertobat dan beribadah, lalu melupakan hari-hari lainnya. Justru malam ini seharusnya menjadi titik awal perubahan, bukan sekadar momen sesaat yang setelahnya kembali kepada kelalaian. Ibadah yang dilakukan pada malam nisfu Sya'ban seharusnya menjadi pemantik semangat untuk terus memperbaiki diri hingga datangnya Ramadan dan seterusnya. Selain ibadah pribadi, malam nisfu Sya'ban juga menjadi momentum untuk memperbaiki hubungan sosial. Menghubungi keluarga, meminta maaf kepada orang tua, pasangan, sahabat, dan siapapun yang pernah tersakiti oleh kita adalah bentuk ibadah yang sangat bernilai di sisi Allah. Sebab, hubungan yang baik dengan sesama manusia adalah bagian dari kesempurnaan hubungan dengan Allah. Di tengah kesibukan hidup dan derasnya godaan dunia, malam nisfu Sya'ban seakan menjadi panggilan lembut dari Allah kepada hamba-hambanya, berhentilah sejenak, lihatlah ke dalam hati, dan kembalilah kepadaku. Inilah malam untuk menangis dalam doa, untuk mengadu dalam sujud, dan untuk menyampaikan segala kegelisahan yang selama ini tersimpan di dalam dada. Dengan menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah dan taubat, seorang muslim sedang membuka lembaran baru dalam perjalanan imannya. Ia sedang mempersiapkan dirinya untuk memasuki Ramadan bukan sebagai tamu yang datang tanpa persiapan, tetapi sebagai hamba yang rindu, yang telah membersihkan rumah hatinya agar layak menerima cahaya rahmat Allah SWT. Maka, marilah kita jadikan malam nisfu Sya'ban sebagai kesempatan berharga untuk mendekatkan diri kepada Allah,
memperbaiki hati, dan memperkuat niat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga Allah menerima setiap doa, setiap sujud, dan setiap tetes air mata yang jatuh di malam penuh ampunan ini, serta mempertemukan kita dengan Ramadan dalam keadaan iman yang lebih kuat dan hati yang lebih bersih. Zikir, istighfar, dan sholawat membersihkan hati menyambut Ramadan. Selain ibadah yang bersifat fisik seperti puasa dan salat, bulan Sya'ban juga merupakan waktu yang sangat tepat untuk memperbanyak ibadah lisan dan hati, yaitu zikir, istighfar, dan sholawat. Ketiga amalan ini memiliki peran besar dalam membersihkan hati, menenangkan jiwa, dan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Inilah amalan yang bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja, tanpa terikat waktu dan tempat. Zikir adalah sarana untuk mengingat Allah dalam setiap keadaan. Ketika lisan basah dengan menyebut nama Allah, hati pun akan ikut terjaga dari kelalaian. Allah SWT berfirman bahwa dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, kegelisahan, dan tekanan hidup, zikir menjadi tempat kembali yang paling aman bagi seorang hamba. Di bulan Sya'ban, memperbanyak zikir berarti menyiapkan hati agar terbiasa dekat dengan Allah sebelum memasuki Ramadan yang penuh dengan suasana ibadah. Zikir tidak selalu harus dalam bentuk bacaan panjang atau jumlah tertentu. Ucapan sederhana seperti tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir yang diucapkan dengan penuh kesadaran sudah cukup untuk menghidupkan hati. Bahkan, menyebut nama Allah di sela-sela aktivitas harian, saat bekerja, berjalan, atau menunggu, semuanya bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang tulus. Inilah keindahan Islam, di mana setiap detik kehidupan bisa menjadi ladang pahala. Istighfar memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Ia adalah pengakuan seorang hamba atas kelemahan dan kesalahannya di hadapan Allah. Dengan istighfar, seorang hamba mengakui bahwa dirinya penuh kekurangan dan sangat membutuhkan ampunan Tuhannya. Di bulan Sya'ban, memperbanyak istighfar menjadi sangat penting karena kita sedang mempersiapkan diri untuk memasuki bulan di mana pintu-pintu ampunan dibuka selebar-lebarnya, yaitu Ramadan. Istighfar bukan hanya untuk dosa besar, tetapi juga untuk dosa-dosa kecil yang sering kali kita anggap sepele, kata-kata yang menyakiti, pandangan yang tidak dijaga, niat yang tidak lurus, serta kelalaian dalam ibadah. Dengan memperbanyak istighfar, hati akan menjadi lebih lembut, lebih mudah tersentuh oleh kebaikan, dan lebih siap menerima hidayah. Bahkan, dalam banyak ayat dan hadits disebutkan bahwa istighfar juga menjadi sebab datangnya rezeki, ketenangan, dan jalan keluar dari kesulitan. Sementara itu, sholawat kepada Nabi Muhammad adalah bentuk cinta, penghormatan, dan rasa terima kasih atas perjuangan beliau dalam menyampaikan Islam kepada umat manusia. Bulan Sya'ban dikenal oleh sebagian ulama sebagai bulan sholawat, karena Rasulullah sangat mencintai umatnya dan menginginkan mereka memperbanyak sholawat sebagai bentuk hubungan batin antara umat dan nabinya. Sholawat bukan hanya membawa pahala, tetapi juga menjadi sebab turunnya rahmat Allah kepada orang yang membacanya. Setiap satu kali sholawat akan dibalas oleh Allah dengan 10 rahmat. Selain itu, sholawat juga menjadi sebab dikabulkannya doa dan dihapusnya kesusahan. Maka, memperbanyak sholawat di bulan Sya'ban berarti memperbanyak pintu kebaikan bagi diri sendiri, keluarga, dan seluruh kehidupan kita. Ketika zikir, istighfar, dan sholawat digabungkan dalam rutinitas harian, maka terbentuklah benteng spiritual yang kuat di dalam diri seorang muslim. Hati menjadi lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan emosi lebih terkontrol. Inilah kondisi hati yang sangat dibutuhkan ketika memasuki Ramadan, agar ibadah tidak hanya bersifat rutinitas fisik, tetapi benar-benar menjadi pengalaman spiritual yang mengubah diri. Amalan-amalan ini juga melatih keistiqomahan, yaitu kemampuan untuk terus beribadah secara konsisten, meskipun tidak sedang berada dalam suasana Ramadan. Karena sesungguhnya, tujuan utama ibadah bukan hanya menjadi baik di satu bulan, tetapi menjadi lebih baik sepanjang hidup. Sya'ban menjadi jembatan untuk membentuk kebiasaan baik yang akan berlanjut hingga Ramadan dan seterusnya. Lebih dari itu, zikir, istighfar, dan sholawat juga memiliki peran besar dalam menyembuhkan luka batin dan kelelahan jiwa. Banyak kegelisahan dalam hidup yang sebenarnya tidak membutuhkan jawaban duniawi, tetapi membutuhkan ketenangan hati. Dengan mendekat kepada Allah melalui zikir dan sholawat, hati akan merasakan bahwa ia tidak sendirian, bahwa ada Tuhan yang selalu mendengar dan selalu siap mengampuni. Oleh karena itu, jangan remehkan amalan yang terlihat sederhana ini. Bisa jadi,
Justru melalui zikir yang terus diulang, melalui istighfar yang tulus, dan melalui solawat yang penuh cinta, Allah membuka pintu perubahan besar dalam hidup seseorang. Hati yang dulu keras menjadi lembut, jiwa yang dulu gelisah menjadi tenang, dan hidup yang dulu terasa hampa menjadi penuh makna. Maka, marilah kita jadikan bulan Sya'ban sebagai bulan untuk membiasakan lisan kita menyebut nama Allah, hati kita dipenuhi istighfar, dan jiwa kita disinai oleh solawat kepada Rasulullah. Semoga dengan hati yang bersih dan jiwa yang tenang, kita dapat memasuki Ramadan dengan penuh kesiapan, sehingga setiap ibadah yang kita lakukan benar-benar bernilai di sisi Allah SWT dan menjadi jalan menuju ampunan serta ridha-Nya. Engan Al-Quran. Para ulama terdahulu bahkan menyebut bahwa Sya'ban adalah bulan para pembaca Al-Quran, karena pada bulan inilah mereka mulai meningkatkan tilawah sebagai persiapan menyambut Ramadan, bulan yang secara khusus disebut sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran bukan sekadar bacaan, tetapi petunjuk hidup, obat bagi hati, dan cahaya bagi perjalanan iman seorang Muslim. Namun dalam kesibukan dunia, tidak sedikit dari kita yang hubungannya dengan Al-Quran menjadi renggang. Mushaf lebih sering tersimpan di rak, sementara waktu lebih banyak dihabiskan untuk urusan yang sifatnya sementara. Maka Sya'ban datang sebagai panggilan lembut untuk kembali membuka lembar demi lembar firman Allah dan menautkan kembali hati dengan kalamnya. Membaca Al-Quran di bulan Sya'ban bukan hanya untuk mengejar target khatam, tetapi untuk membangun kembali kedekatan spiritual dengan kitab suci. Ketika ayat-ayat Allah dibaca dengan penuh penghayatan, hati akan tersentuh, iman akan bertambah, dan kesadaran akan tujuan hidup akan semakin kuat. Bahkan, satu ayat yang dibaca dengan tadabur bisa lebih berbekas dalam hati daripada banyak halaman yang dibaca tanpa penghayatan. Menata hubungan dengan Al-Quran juga berarti mulai meluangkan waktu khusus setiap hari untuk tilawah, meskipun hanya beberapa menit. Konsistensi inilah yang menjadi kunci. Dengan membiasakan diri membaca Al-Quran di bulan Sya'ban, maka ketika Ramadan tiba, aktivitas tilawah tidak lagi terasa asing atau berat, melainkan menjadi kebutuhan ruhani yang dirindukan. Selain membaca, memahami makna Al-Quran juga menjadi bagian penting dari persiapan menuju Ramadan. Dengan mengetahui pesan-pesan yang terkandung dalam ayat-ayat Allah, kita akan lebih mudah mengaitkan ibadah dengan perubahan sikap dan perilaku. Al-Quran mengajarkan kejujuran, kesabaran, kasih sayang, serta tanggung jawab sosial. Semua nilai ini seharusnya mulai dilatih sejak Sya'ban, agar Ramadan benar-benar menjadi bulan transformasi, bukan sekadar bulan ritual. Al-Quran juga berfungsi sebagai penenang jiwa dan penyembuh luka batin. Banyak kegelisahan hidup yang sebenarnya dapat diredakan dengan mendengarkan dan membaca ayat-ayat Allah. Ketika seseorang merasa lelah dengan masalah, kecewa dengan keadaan, atau gelisah dengan masa depan, kembali kepada Al-Quran akan menghadirkan rasa bahwa Allah selalu dekat dan tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Di bulan Sya'ban, memperbanyak interaksi dengan Al-Quran juga menjadi sarana untuk membersihkan hati. Ayat-ayat tentang taubat menggerakkan hati untuk kembali kepada Allah, ayat tentang surga menumbuhkan harapan, dan ayat tentang akhirat membangkitkan kesadaran akan pentingnya memperbaiki diri. Dengan demikian, Al-Quran tidak hanya dibaca, tetapi benar-benar membentuk cara berpikir dan cara hidup seorang Muslim. Lebih dari itu, menata hubungan dengan kitabullah juga berarti menjadikan Al-Quran sebagai rujukan dalam mengambil keputusan dan bersikap. Ketika nilai-nilai Al-Quran mulai hidup dalam diri, maka ibadah di bulan Ramadan tidak hanya terlihat di masjid atau saat puasa, tetapi juga tercermin dalam akhlak, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama. Bagi banyak orang, tantangan terbesar bukanlah membaca Al-Quran saat Ramadan, tetapi menjaga kebiasaan itu setelah Ramadan berlalu. Maka Sya'ban menjadi waktu yang sangat tepat untuk membangun pondasi, agar kecintaan terhadap Al-Quran tidak bersifat musiman, melainkan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dengan menjadikan Sya'ban sebagai bulan awal untuk kembali mendekat kepada Al-Quran, seorang Muslim sedang menyiapkan hatinya untuk menerima cahaya Ramadan dengan lebih maksimal. Ia tidak hanya siap secara fisik untuk berpuasa, tetapi juga siap secara ruhani untuk memahami pesan-pesan Allah dan mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Maka, marilah kita sambut bulan Sya'ban dengan membuka kembali mushaf yang mungkin lama terdiam, meluangkan waktu untuk membaca dan merenungi firman Allah, serta menata niat agar Al-Quran benar-benar menjadi sahabat setia dalam perjalanan iman kita. Semoga dengan Al-Quran sebagai teman di bulan Sya'ban, kita dapat memasuki Ramadan dengan hati yang lebih hidup, iman yang lebih kuat, dan semangat ibadah yang lebih tulus karena Allah SWT. Sedekah, kepedulian sosial,
dan membersihkan harta. Bulan Sya'ban tidak hanya mengajarkan kita untuk memperbaiki hubungan dengan Allah melalui ibadah pribadi, tetapi juga mengajarkan pentingnya memperkuat hubungan dengan sesama manusia. Salah satu bentuk ibadah sosial yang sangat dianjurkan pada bulan ini adalah sedekah. Sedekah menjadi bukti bahwa keimanan tidak hanya hidup di dalam hati dan ibadah ritual, tetapi juga nyata dalam kepedulian terhadap orang lain. Sedekah dalam Islam memiliki makna yang sangat luas. Ia tidak terbatas pada pemberian uang, tetapi mencakup segala bentuk kebaikan yang diberikan kepada orang lain dengan niat karena Allah. Memberi makanan kepada yang lapar, membantu tetangga yang kesulitan, menyantuni anak yatim, hingga sekadar tersenyum dan berkata baik, semuanya termasuk sedekah. Karena itu, setiap orang, dalam kondisi apapun, tetap memiliki kesempatan untuk bersedekah. Di bulan Sya'ban, sedekah menjadi sangat bermakna karena ia merupakan bagian dari persiapan menuju Ramadan, bulan di mana semangat berbagi semakin besar. Dengan membiasakan diri bersedekah sejak Sya'ban, hati akan lebih siap untuk merasakan keindahan memberi, bukan hanya menunggu datangnya bulan suci. Sedekah yang dilakukan dengan ikhlas juga membersihkan hati dari sifat kikir dan cinta berlebihan terhadap dunia. Selain membersihkan hati, sedekah juga berfungsi membersihkan harta. Dalam Islam, harta bukan sekadar milik pribadi, tetapi ada hak orang lain di dalamnya. Dengan bersedekah, seorang muslim sedang menunaikan sebagian dari tanggung jawab sosialnya dan menjaga hartanya tetap bersih dan berkah. Harta yang dikeluarkan di jalan Allah tidak akan mengurangi kekayaan, justru akan menambah keberkahan dan membuka pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kepedulian sosial yang tumbuh melalui sedekah juga membentuk kepekaan terhadap kondisi sekitar. Sya'ban mengajarkan kita untuk tidak hanya fokus pada ibadah pribadi, tetapi juga memperhatikan saudara-saudara kita yang mungkin sedang menghadapi kesulitan hidup. Dengan kepedulian ini, ibadah menjadi lebih hidup dan lebih bermakna, karena ia menyentuh realitas kehidupan sosial. Sedekah juga memiliki peran besar dalam melembutkan hati. Ketika seseorang terbiasa memberi, ia akan lebih mudah bersyukur, lebih ringan memaafkan, dan lebih peka terhadap penderitaan orang lain. Hati yang lembut inilah yang sangat dibutuhkan saat memasuki Ramadan, agar ibadah tidak hanya menjadi rutinitas, tetapi menjadi sarana untuk memperbaiki akhlak dan meningkatkan kualitas diri. Di sisi lain, sedekah juga menjadi sarana memperbaiki hubungan sosial yang renggang. Mengunjungi kerabat, membantu teman yang sedang kesulitan, atau berbagi kepada tetangga dapat menjadi jembatan untuk mempererat silaturahmi. Hubungan yang baik dengan sesama manusia akan membawa ketenangan batin dan menjadi sebab turunnya rahmat Allah dalam kehidupan. Bagi banyak orang, alasan tidak bersedekah seringkali karena merasa hartanya masih kurang. Namun Islam mengajarkan bahwa sedekah tidak menunggu kaya. Justru, dengan bersedekah dalam kondisi terbatas, seseorang sedang melatih keikhlasan dan keyakinan bahwa rezeki datang dari Allah, bukan semata dari usaha manusia. Sedekah yang kecil tetapi rutin seringkali lebih dicintai Allah daripada sedekah besar yang jarang dilakukan. Dalam konteks persiapan Ramadan, sedekah di bulan Sya'ban juga membantu menumbuhkan semangat berbagi yang akan sangat terasa di bulan suci. Ketika Ramadan datang, hati sudah terbiasa untuk memberi, tangan sudah ringan untuk membantu, dan pikiran sudah siap untuk memikirkan kebahagiaan orang lain, bukan hanya kenyamanan diri sendiri. Lebih jauh lagi, sedekah mengajarkan bahwa ibadah tidak hanya menghubungkan kita dengan Allah, tetapi juga menjadikan kita bermanfaat bagi sesama. Inilah hakikat dari seorang muslim yang sejati, yaitu yang keberadaannya membawa kebaikan bagi lingkungan sekitarnya. Maka, marilah kita jadikan bulan Sya'ban sebagai waktu untuk memperbanyak sedekah dan kepedulian sosial, membersihkan harta dari hak-hak orang lain, serta menumbuhkan kasih sayang di tengah masyarakat. Semoga dengan hati yang dermawan dan penuh empati, kita dapat memasuki Ramadan sebagai pribadi yang tidak hanya rajin beribadah, tetapi juga peduli dan bermanfaat bagi sesama, sehingga ibadah kita semakin bernilai di sisi Allah SWT. Taubat, muhasabah, dan niat menjadi pribadi lebih baik. Di antara seluruh amalan yang dianjurkan di bulan Sya'ban, taubat dan muhasabah diri merupakan fondasi terpenting yang menentukan kualitas ibadah di bulan Ramadan. Sebab, seberapa banyak pun ibadah yang dilakukan, jika hati masih dipenuhi dosa yang tidak disesali dan kesalahan yang tidak diperbaiki, maka cahaya Ramadan akan sulit meresap ke dalam jiwa. Karena itu, Sya'ban hadir sebagai bulan untuk kembali, memperbaiki, dan memulai lembaran baru dalam kehidupan iman seorang muslim.
Taubat dalam Islam bukan sekadar ucapan di lisan, tetapi sebuah proses yang melibatkan kesadaran, penyesalan, dan tekad untuk berubah. Seorang hamba menyadari kesalahannya, menyesalinya dengan tulus, memohon ampun kepada Allah, lalu berusaha sungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya. Inilah taubat yang sejati, taubat yang menghidupkan hati dan mendekatkan diri kepada rahmat Allah SWT. Bulan Sya'ban menjadi waktu yang sangat tepat untuk melakukan taubat, karena ia berada tepat sebelum Ramadan, bulan di mana pintu-pintu ampunan dibuka selebar-lebarnya. Dengan bertaubat di Sya'ban, seorang muslim memasuki Ramadan dalam keadaan hati yang lebih bersih, sehingga ibadah yang dilakukan tidak hanya bernilai pahala, tetapi juga benar-benar mengubah diri menjadi lebih baik. Muhasabah diri atau introspeksi juga menjadi bagian penting dari persiapan spiritual di bulan Sya'ban. Muhasabah berarti berani jujur kepada diri sendiri, menilai kembali perbuatan, niat, dan arah hidup. Apakah selama ini kita sudah menjalankan perintah Allah dengan sungguh-sungguh? Apakah kita lebih banyak mengejar dunia daripada akhirat? Apakah kita telah menjaga hak orang lain, terutama orang tua, pasangan, dan keluarga? Dengan muhasabah, seorang hamba tidak sibuk menyalahkan keadaan atau orang lain, tetapi fokus memperbaiki dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa perubahan sejati dimulai dari dalam, bukan dari luar. Dari sinilah tumbuh kerendahan hati dan kesungguhan untuk memperbaiki kualitas ibadah dan akhlak. Taubat dan muhasabah juga mengajarkan bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah. Seberapapun kelam masa lalu seseorang, pintu rahmat Allah selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin kembali. Sya'ban menjadi bukti bahwa sebelum datangnya Ramadan, Allah telah lebih dulu memberi kesempatan bagi hambanya untuk membersihkan diri dan memperbaiki langkah. Namun, taubat dan muhasabah tidak akan sempurna tanpa disertai niat yang kuat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Niat inilah yang menjadi bahan bakar perubahan. Niat untuk menjaga salat, memperbaiki akhlak, meninggalkan kebiasaan buruk, dan meningkatkan kualitas ibadah harus mulai ditanamkan sejak Sya'ban, agar Ramadan menjadi titik awal perubahan nyata, bukan sekadar semangat sesaat. Niat yang baik juga harus disertai dengan langkah-langkah kecil yang nyata. Sedikit demi sedikit, kebiasaan buruk ditinggalkan, dan kebiasaan baik mulai dibangun. Mungkin belum sempurna, tetapi selama ada usaha dan keikhlasan, Allah akan menolong dan memudahkan jalan perubahan tersebut. Sya'ban mengajarkan kita bahwa persiapan hati lebih penting daripada sekadar persiapan fisik. Kita mungkin sibuk mempersiapkan makanan sahur, pakaian baru, dan jadwal aktivitas Ramadan, tetapi lupa mempersiapkan hati untuk benar-benar tunduk dan taat kepada Allah. Padahal, Ramadan yang sesungguhnya adalah Ramadan yang mengubah hati, bukan hanya mengubah jadwal makan. Dengan taubat, muhasabah, dan niat yang tulus, seorang muslim sedang membangun fondasi kuat untuk menjalani Ramadan dengan penuh makna. Ia tidak hanya ingin mendapatkan pahala, tetapi juga ingin keluar dari Ramadan sebagai pribadi yang lebih dekat kepada Allah, lebih sabar, lebih jujur, dan lebih peduli terhadap sesama. Akhirnya, Sya'ban bukanlah sekadar bulan penantian, tetapi bulan keputusan, apakah kita akan masuk Ramadan sebagai pribadi yang sama seperti sebelumnya, atau sebagai pribadi yang telah bertekad untuk berubah. Pilihan itu ada pada diri masing-masing, dan Sya'ban memberi kita kesempatan untuk memilih jalan kebaikan sebelum waktu itu benar-benar tiba. Semoga Allah SWT menerima taubat kita, menguatkan niat kita, dan mempertemukan kita dengan Ramadan dalam keadaan iman yang lebih baik, hati yang lebih bersih, serta tekad yang lebih kuat untuk menjadi hambanya yang taat. Sahabat semua yang dirahmati Allah, bulan Sya'ban adalah kesempatan yang sangat berharga untuk memperbaiki diri, membersihkan hati, dan menata kembali niat kita. Jangan biarkan bulan ini berlalu tanpa makna, karena dari sinilah kita memulai perjalanan menuju Ramadan yang penuh ampunan. Mari kita isi hari-hari Sya'ban dengan puasa sunnah, zikir, istighfar, sholawat, membaca Al-Quran, bersedekah, serta taubat yang tulus kepada Allah. Semoga dengan persiapan ini, kita dipertemukan dengan Ramadan dalam keadaan iman yang lebih kuat dan hati yang lebih bersih. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat, menjadi pengingat untuk diri kita sendiri dan juga untuk sahabat semua. Jika ada kebaikan, itu datang dari Allah. Dan jika ada kekurangan, itu berasal dari kelemahan kami sebagai manusia. Akhir kata, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk terus memperbaiki diri dan saling mendoakan dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.